Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji R.Edi Komarudin MAG dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Izin memperkenalkan diri, saya Siti Saadah dari jurusan Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Sosialisasi Pembuatan Hand Sanitizer Alami dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Kemudian tentunya ada yang melatar belakangi diambilnya judul tersebut. Yang pertama adalah yang sudah kita ketahui bahwa saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Berbagai daerah di Indonesia telah terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan data Satgas COVID-19 di Indonesia sendiri untuk kasus COVID-19 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam 3 bulan terakhir. Nah, per tanggal 9 September 2021, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 4.887.410 kasus. Kemudian dari sisi kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, menurut penelitian bahwa cukup baik, namun untuk penerapan mencuci tangan belum diterapkan dengan baik. Berdasarkan data, sebanyak 52,3% tidak mencuci tangan sebelum makan dan 56,9% tidak membawa hand sanitizer saat bepergian sebagai self protection. Selain itu, ada protokol kesehatan yang telah diterapkan dengan baik, diantaranya memakai masker dan social distancing. Selanjutnya, di Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Di sini ada tumbuhan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai antiseptik alami. Daun sirih dan jeruk nipis contohnya. Daun sirih merupakan tanaman yang mengandung antibakterial, kemudian jeruk nipis dapat digunakan sebagai antiseptik dan antivirus alami. Selanjutnya untuk metodologi pengabdian, di sini pada sosialisasi pembuatan hand sanitizer alami berbahan dasar daun sirih dan jeruk nipis, ada 2 poin. Yang pertama yaitu transfer ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua adalah observasi. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk waktu dan tempat, waktunya dilaksanakan pada 2-31 Agustus 2021. Kemudian untuk tempatnya di Jalan Bromo nomor 220 RT 06 RW 3 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah. Nah, kan KKN Sisdamas ini untuk di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara opsional, bisa dilakukan secara mandiri maupun kelompok. Namun yang saya lakukan yaitu jenis KKN mandiri. Untuk pelaksanaannya ada 3 tahapan. Yang pertama refleksi sosial, di mana di sini saya melakukan diskusi dengan tokoh-tokoh yang berada di sekitar Kelurahan Sidanegara. Kemudian untuk perencanaan partisipatif dilakukan di pekan kedua. Untuk yang sebelumnya, refleksi sosial itu dilakukan di pekan pertama. Kemudian pelaksanaan program di pekan ketiga dan keempat. Dari tahapan-tahapan sebelumnya timbullah tabel program kerja, yaitu ada pada bidang pendidikan, di mana di sana saya melakukan kegiatan berupa belajar mengajar dan belajar kelompok yang dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat. Kemudian pada bidang kesehatan di sini sosialisasi hand sanitizer alami dilakukan di pekan keempat di hari Sabtu. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Nah, untuk sosialisasi hand sanitizer alami ini terdapat 3 tahapan, yakni pretest, di mana pretest ini merupakan pengukuran pengetahuan peserta sebelum dilakukannya penyampaian materi. Kemudian tahapan yang kedua ada penyampaian materi sekaligus praktik pembuatan hand sanitizer alami tentunya. Kemudian yang ketiga ada post-test, di mana post-test ini merupakan pengukuran pengetahuan peserta setelah dilakukannya penyampaian materi.
Nah, di sini ada prosedur untuk membuat hand sanitizer alami itu sendiri. Yang pertama dilakukannya ekstraksi daun sirih. Langkah pertama, daun sirih dicuci dan ditiriskan, kemudian dipotong-potong, setelah itu ditimbang sebanyak 50 gram, kemudian dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditambahkan 150 sampai 200 ml air matang, lalu dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan dan disaring, lalu ditambahkan air sampai 200 ml dan jadilah ekstrak daun sirih. Kemudian untuk membuat 100 ml hand sanitizer alami, kita menggunakan ekstrak daun sirih yang telah dibuat sebelumnya, yaitu sebanyak 40 ml ekstrak daun sirih dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditambahkan perasan jeruk nipis sekitar 5-10 ml, lalu ditambahkan 50-65 ml air matang, kemudian diaduk rata, lalu dimasukkan ke dalam botol spray dan dihomogenkan atau diaduk rata. Nah, jadilah hand sanitizer alami. Seperti itu. Selanjutnya, nah pada tahap sosialisasi ini kan dilakukan pretest dan posttest sebagai acuan data untuk menghasilkan data perolehan nilai pengetahuan dari para peserta. Nah, di sini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan dari nilai pretest ke nilai posttest. Nah, sebenarnya pada sosialisasi ini hanya dihadiri oleh 10 peserta. Pesertanya terbatas karena mengingat bahwa tidak boleh adanya kerumunan. Nah, meskipun begitu, diharapkan setiap peserta yang telah memahami, mengetahui ilmu bisa dibagikan lagi kepada saudara, kemudian keluarga, teman-teman terdekat begitu. Nah, di sini untuk nilai rata-rata pretest yaitu 43, kemudian untuk posttestnya jadi 95. Pada pengukuran pengetahuan ini soal yang diberikan sama. Kemudian di sini terlihat bahwa terjadi kenaikan nilai sekitar 52 angka. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan cukup baik dan efektif. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari kegiatan KKN, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi hand sanitizer alami, pemahaman peserta mengalami peningkatan berdasarkan nilai rata-rata pretest dan posttest sebesar 52 angka dari 43 menjadi 95. Selain itu, peserta menjadi terampil dalam membuat hand sanitizer alami berbahan dasar daun sirih dan jeruk nipis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.